Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Pak Guru harap hari ini kabarnya sehat dan juga baik-baik saja, sehingga nanti dapat menerima materi pelajaran dengan baik. Ya, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keragaman sosial dan budaya. Nah, anak-anakku, Indonesia itu terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan budaya, tetapi tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, keragaman tersebut itu merupakan identitas bangsa Indonesia, yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman yang dimiliki Indonesia itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib kita syukuri. Nah, wujud syukur tersebut dapat kita lakukan dengan cara menerima, saling menghargai, dan menghormati segala perbedaan yang ada. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, untuk selanjutnya yaitu kenapa kok Indonesia itu bisa beragam? Nah, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu muncul karena beberapa hal. Yang pertama yaitu karena perbedaan sejarah dan latar belakang muncul daerah masing-masing, yaitu perbedaan sejarah dan latar belakang munculnya masing-masing daerah. Nah, misalnya daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Papua itu memiliki sejarah dan latar belakang munculnya masing-masing. Itu tidak sama, tetapi berbeda-beda. Itu yang membuat kenapa kok Indonesia itu bisa beragam budaya, suku, dan agama. Yang kedua yaitu perbedaan lingkungan dan ketampakan alam di setiap daerah. Nah, ini juga yang membuat keragaman Indonesia itu muncul, yaitu karena ketampakan Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang dataran rendah, dataran tinggi, bahkan ada yang di perairan. Itu juga yang membuat munculnya keragaman di Indonesia. Yang ketiga yaitu karena perbedaan kepercayaan dan adat istiadat. Nah, karena kepercayaan Indonesia itu banyak, agamanya juga banyak, itu juga yang membuat Indonesia itu beragam budaya, suku, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu keterikatan setiap suku pada lingkungan tempat tinggalnya. Nah, suku-suku di Indonesia itu pasti bertempat tinggal di dataran Indonesia. Ada yang di dataran tinggi, dataran rendah, ada yang di dekat perairan. Nah, itu juga yang membuat kenapa bangsa Indonesia itu menjadi beragam budaya. Nah, itu tadi mengenai sebab munculnya keragaman yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai perilaku yang dapat kita wujudkan ya dalam keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu mempelajari tarian dari daerah lain. Nah, ini juga termasuk perilaku menghargai keragaman dalam masyarakat Indonesia. Kita tidak hanya mempelajari tarian dari daerah kita sendiri, tetapi juga kita mempelajari tarian dari daerah lain. Semisal tari daerah Bali, tari daerah Aceh, tari daerah Papua, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu menghormati suku lain yang sedang melaksanakan upacara adat. Nah, apabila kita berkunjung ke suku lain dan mereka sedang melakukan upacara adat, nah, maka kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh mengganggu. Ya, seperti itu. Itu yang nomor 2. Lalu yang nomor 3
yaitu mau berteman dengan orang dari suku bangsa yang berbeda. Nah, apabila kita punya teman yang berasal dari suku bangsa yang lain, kita juga harus mau berteman dengannya. Jangan sampai kita tidak mau berteman dengan mereka, malah memusuhi mereka. Itu tidak baik. Lalu yang keempat yaitu mempelajari budaya suku bangsa atau daerah lain. Nah, sama dengan yang nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi mempelajari tarian, kalau yang nomor 4 itu mempelajari budayanya. Ya, budayanya, bahasanya seperti apa, perilakunya seperti apa, upacara adatnya seperti apa, agar kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keragaman yang banyak sekali. Lalu yang kelima yaitu melaksanakan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal. Nah, kalau kita bertempat tinggal di Jawa, ya secara otomatis kita harus melaksanakan adat istiadat yang berlaku di lingkungan kita. Akan tetapi adat yang tidak melanggar aturan dari agama seperti itu. Itu mengenai perilaku menghargai keragaman dalam masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kita bahas mengenai manfaat menghormati dan menghargai keragaman suku dan budaya. Nah, menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya itu juga ada manfaatnya. Ya, antara lain bisa terwujudnya persatuan bangsa. Nah, apabila dalam satu negara itu kan ada beberapa suku, dan suku-suku itu saling menghormati dan menghargai, maka secara otomatis itu akan terwujud persatuan bangsa. Nah, akan bersatu, tidak akan terpecah belah, tidak akan saling bermusuhan kalau saling menghormati dan menghargai. Yang kedua yaitu terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat. Nah, apabila antar suku itu saling menghormati dan menghargai, secara otomatis itu akan tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Bermasyarakat itu akan hidup rukun, tidak akan saling bermusuhan. Nah, kalau saling menghormati dan menghargai. Lalu yang ketiga yaitu terciptanya rasa tentram, aman dan nyaman di masyarakat. Ya, secara otomatis ini sama dengan yang nomor 2 tadi. Apabila saling menghormati dan menghargai, itu akan tercipta rasa tentram, aman dan nyaman di masyarakat. Yang keempat yaitu mendorong masyarakat untuk hidup bersama dengan harmonis. Ya, apabila saling menghargai antar suku, masyarakat itu akan hidup bersama dengan harmonis karena sudah saling menghormati, saling menghargai. Lalu yang kelima yaitu memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah dipecah belah. Ya, apabila dalam suku di bangsa Indonesia ini saling menghormati dan menghargai, secara otomatis ketahanan nasional juga akan kuat, sehingga tidak mudah dipecah belah. Karena sudah kuat, karena satu sama lain saling menghormati dan menghargai. Ya, itu tadi sedikit tambahan ilmu buat kita tentang keragaman sosial, dan ya semoga dapat menambah pengetahuan dari anak-anak semua. Selanjutnya untuk tugasnya dikerjakan soal dalam buku tema 1 halaman 9 yang B. Jawaban nanti ditulis di buku tugas, setelah itu difoto dan dikirim lewat WA ke nomor Pak Guru. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila banyak salah kata, Pak Guru mohon maaf. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.